Ya, Natal sudah di depan mata. Semoga kita semuanya tetap sehat, semuanya kita semua tetap bersukacita. Saya akan melanjutkan seri kita pada hari ini, Tak Terduga. Saya nggak tahu lagunya yang mana yang dimaksud Pak Ari, jujur. Hanya beliau dengan Tuhan yang tahu. Jadi jangan mengharap saya bernyanyi tak terduga. Respon tak terduga. Jadi dalam kisah Natal kita bisa menemukan ada beberapa respon yang tidak terduga. Kita semua tahu tidak terduga itu adalah sesuatu yang tidak diharapkan. Atau sesuatu yang melebihi daripada orang ekspektasikan, orang harapkan. Oke? Sampai di sini kita tahu semuanya, kita sudah belajar di sana. Dan kalau berbicara tentang respon tak terduga, seringkali kita melihatnya waktu berbagi kado atau tukar kado. Benar? Bermacam-macam orang meresponi. Sudah menyiapkan, lalu dia berekspektasi, aku bawa ini, semoga aku dapat yang lebih baik dari ini. Benar enggak? Jujur saja lah. Benar ya. Kita siapin headset, kita pengennya headphone jadi yang gede gitu. Kita siapkan power bank, berharap dapatnya handphonenya, gitu ya toh. Saya di sini mengikuti sudah 3 kali tukar kado dengan para staf di ICA. Dan hadiah paling menarik menurut saya adalah di tahun ini. Dan respon saya melebihi daripada tahun-tahun sebelumnya. Bahkan orang itu yang memberi saya peluk. Sebelumnya, ini apa sih? Sudah terlambat. Ya cuman voucher gitu. Lalu yang kedua pun saya masih mencoba hadiah apa ya yang saya dapat ya gitu. Karena sesuatu yang ya ekspektasi saya tidak sesuai dengan apa yang saya dapatkan. Tetapi yang ketiga, kemarin kami baru saja tukar kado, saya happy sekali. Padahal itu sesuatu yang sederhana, sampai saya peluk tidak terduga, saya punya respon. Dan di dalam kisah Natal ada beberapa respon yang tidak terduga. Ada beberapa respon yang dapat kita pelajari, yang dapat kita lihat dari Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-12. Saya mau mengajak kita semuanya membaca perikop ini. Saya tahu perikop ini sudah sangat istilahnya menempel. Kalaupun tutup mata mendengarkan itu, ini pasti kisah Natal. Betul ya? Kita sudah hampir Natalan, sudah berapa kali? 20 kali, 30 kali? Mungkin saya belum lahir, ibu-ibu sudah drama di sekolah minggu Natalan. Saya sudah yakin itu pasti. Betul? Tetapi saya mohon, saya mendorong kita semua, kita membacanya. Karena kita membacanya sekali setahun. Walaupun kita sudah hampir hafal semuanya. Oke? Matius 2 ayat 1 berkata seperti ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias yang akan dilahirkan itu. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu akan nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. 12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Dari perikop yang kita baca ayat 1 sampai 12 ada 2 tokoh utama yang kita temukan di sana, betul?
Yang pertama, perikop ini kita akan melihat respon yang pertama adalah respon dari Raja Herodes. Raja Herodes kita sudah semua tahu, mungkin saya hanya mengulang sedikit. Raja Herodes adalah raja yang memerintah pada saat itu di tanah Yudea. Oke. Raja Herodes memiliki ayah juga yang berada di sekitar pusaran kerajaan. Sejarah tidak mencatat secara detail apakah dia benar-benar raja pada saat itu, atau dia hanya patih, atau dia hanya, pokoknya dia ada di pusaran kerajaan. Dan jemaat perlu mengetahui semua bahwa ketika dia menjadi raja, dia melakukan sebuah usaha yang keras. Jadi itu bukan karena ayahnya mati lalu dia menjadi raja, bukan. Tetapi ada sebuah perjuangan supaya dia berada di titik itu. Dia melakukan sebuah peperangan yang luar biasa sehingga pada akhirnya dia bisa menjadi raja. Paham sampai di sini? Bukan karena sebuah door prize lalu tiba-tiba dia menjadi raja, bukan. Bukan karena diperintah karena yang lain, bukan. Dia melakukan begitu banyak peperangan. Akhirnya dia menjadi seorang raja. Dan kita semua tahu bahwa dalam kisah Natal hanya Raja Herodes lah yang memiliki sebuah respon yang berbeda daripada yang lain. Sebuah respon yang tidak terduga. Respon yang pertama yang dialami, yang dilakukan secara spontan adalah dia menjadi terkejut. Betul ya? Di ayat 3 tadi dikatakan, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Dia terkejut. Kalau di dalam bahasa aslinya, dia menjadi khawatir. Tunggu sebentar. Kamu bilang ada raja yang baru saja lahir. Karena Herodes tahu persis, semua musuhnya, semua saingannya sudah habis. Orang yang tersisa adalah semua yang ada di bawah kekuasaannya. Tetapi hari ini, kamu datang dari negeri asing dan berkata, di manakah raja orang Yahudi itu? Yang baru dilahirkan lagi. Dia terkejut. Dia khawatir. Kok bisa ada seorang raja tiba-tiba lahir? Apakah bapaknya seorang raja juga yang saya lupa, mohon maaf, bunuh atau habiskan sebelumnya? Dia menjadi khawatir, dia menjadi terkejut. Lalu di ayat 7 mereka dipanggil oleh raja secara diam-diam, para Majus. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti, bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Respon Raja Herodes yang kedua, dia berusaha menggali informasi lebih detail untuk mengatur sebuah rencana supaya dia bisa tahu siapa sih raja yang dimaksudkan itu. Meskipun ayat selanjutnya berkata bahwa aku mau menyembah dia, sesungguhnya yang mau sedang diatur, yang mau dilakukan oleh Raja Herodes adalah dia mau menghabisi Tuhan Yesus. Jangan sampai dia beranjak dewasa dan dia bisa menjadi raja dan menaklukkan posisiku sekarang. Itu yang dilakukan oleh Raja Herodes. Dan yang ketiga, yang menjadi respon Raja Herodes adalah dia menjadi marah dan dia mengambil sebuah keputusan bahwa semua anak yang baru saja lahir di bawah usia 2 tahun harus dibunuh. Kita bisa lihat itu di ayat 16. Raja Herodes, dia khawatir, dia terkejut. Dia juga tidak mau ada raja lain yang bisa mengambil kekuasaannya. Dia bahkan menjadi marah dan mengambil sebuah keputusan yang sangat kejam. Bayi-bayi yang tidak berdosa harus mati pada saat itu. Apa yang dapat kita pelajari daripada respon Raja Herodes ini? Sederhana sesungguhnya. Raja Herodes cuma mau satu, tidak boleh ada raja lain selain dirinya. Karena selama ini dia sudah mengandalkan kekuasaannya. Karena selama ini dia sudah hidup dengan semua di bawah perintahnya. Kekuasaan, wilayah teritori, harta kekayaan, maaf bahkan wanita pun dia bisa atur segala sesuatunya. Karena dia yang bertahta di kerajaan itu pada saat itu. Tidak boleh ada raja lain. Tidak boleh ada Tuhan lain. Tidak ada boleh yang mengambil kekuasaannya. Caranya seperti apapun, dia akan habisi, dia akan matikan. Jangan sampai ada yang bisa mengambil kekuasaannya. Dan betul Alkitab mencatat bahwa setelah Herodes mati, maka Yesus kembali dari Mesir.
Artinya tidak ada raja lain selain dia sampai dia benar-benar mati. Dia tidak terkalahkan dan dia tidak mau dikalahkan. Kok amin? Herodes ini. Oke? Herodes tidak mau diambil kekuasaannya. Apa yang dapat kita pelajari di sini? Apa aplikasinya, Pak? Iya, Pak, saya sudah tahu cerita itu semua. Hari ini saya mau mengingatkan kita semua. Jangan sampai semangat yang dimiliki oleh Herodes itu menjadi respon kita di Natal ini. Kita mungkin secara klise atau mudah sudah terbiasa bertahun-tahun Natalan. Kalau sudah ngomong majus persembahan, Tuhan, aku serahkan hidupku. Pertanyaannya, sudahkah benar Tuhan, Raja yang baru lahir itu bertahta sepenuhnya dalam hidupmu? Atau hanya sebagian saja? Atau sebagian besar? Atau sebuah tempat saja Yesus bertahta di sana? Tuhan, ini bagianmu, silahkan engkau bertahta di sana. Tapi soal ego, soal duit, soal masa depan, soal emosi, aku yang bertahta. Kalau masih seperti itu, maka kita meresponi Natal ini seperti yang dilakukan oleh Raja Herodes. Apakah Kristus yang lahir itu sudah sepenuhnya bertahta atas hidupmu? Kita renungkan sejenak. Sudahkah seluruh kehidupan kita sepenuhnya? Ego kita, emosi kita, cara berpikir kita, dan sebagainya. Hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Sudahkah dia benar-benar bertahta, melakukan kehendaknya, kedaulatannya dalam kehidupanmu? Kalau masih ada sebuah bagian dalam hidup kita yang kita tidak tundukkan di bawah kaki Tuhan, berarti kita masih memiliki semangat Raja Herodes di dalam hidup kita. Saya tidak mau supaya kita hanya menyerahkan sebagian kehidupan kita. Tapi saya mendorong kita semua. Kita tundukkan hidup kita sepenuhnya. Biar Tuhan yang bertahta. Bukan diri kita lagi. Permasalahan terbesar kehidupan ini sesungguhnya ketika kita berkata, aku, dan aku. Ketika tersinggung, aku sakit hati. Ketika kita diomongin di belakang, aku, dan sebagainya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua. Firman Tuhan mendorong kita semua. Jangan sampai Natal ini kita meresponi dengan sebuah spirit yang dimiliki oleh Raja Herodes. Di mana kita harus menaklukkan seluruh hidup kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan hanya masa lalu, tapi masa sekarang dan masa depan. Hanya Tuhan yang harus berdaulat dalam hidup kita. Yang kedua, kita akan melihat daripada respon para Majus. Oke? Para Majus adalah orang yang kaya raya. Kita bisa melihat daripada 3 persembahan yang diberikan. Ada emas, kemenyan, dan mur. Oke? Kita semua hafal. Dan kita semua tahu harganya sekarang, betul? Emas berapa karat sekarang? Naik atau turun, kita semua hafal. Karena emas berharga. Dia orang yang kaya raya. Oke? Para Majus juga adalah orang asing. Alkitab mencatat mereka melakukan perjalanan dari timur. Jadi dia bukan orang Yahudi, mereka orang asing. Dan para Majus datang ke Bethlehem karena mereka melihat sebuah bintang. Karena mereka memiliki kemampuan untuk melihat perbintangan. Artinya mereka belajar tentang perbintangan. Jadi mereka berasal dari orang yang memiliki kelas sosial yang tinggi dan mereka berpendidikan. Itu para Majus. Para Majus, meskipun begitu, mereka memiliki sebuah respon yang sangat tidak terduga. Sebuah respon yang melebihi daripada orang normal atau orang biasanya. Dikatakan di Matius 2 ayat 10 dan 11. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka.
Mereka bersukacita, itu respon mereka. Pertama kali ketika mereka melakukan perjalanan dari timur, mereka datang, mereka berjalan sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Dan akhirnya mereka melihat anak itu, respon mereka bersukacita. Tidak terduganya di mana Pak Pendeta? Sungguh sangat tidak terduga. Mengapa? Karena sesungguhnya perjalanan dari tempat mereka sampai kepada melihat Yesus itu melebihi 1 tahun. Karena ketika mereka sampai, Alkitab mencatat bukan lagi bayi, tetapi anak itu. Sebuah perjalanan panjang sudah dilakukan, begitu banyak harga sudah dibayar, begitu banyak ancaman sudah mereka lewati, entah badai di tengah gurun, atau mereka dicegat oleh para penjahat. Yang mereka lakukan ketika sampai bersukacita. Ketika mereka merasa terancam dengan adanya Herodes, mereka bertemu dengan Yesus, mereka bersukacita. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, mereka sudah mengikuti sebegitu banyak tes PCR, tes antigen, mungkin mereka karantina di berbagai tempat, tetapi ketika mereka sampai, mereka bersukacita. Kalau saya, belum tentu saya bersukacita. Lah, ternyata bocah. Harga yang sudah saya bayar tidak seimbang dengan apa yang saya temukan hari ini. Itu secara daging kita. Itu secara daging saya minimal. Tetapi yang dilakukan oleh para Majus, mereka berkeputusan untuk bersukacita. Mau capeknya kayak apapun, mau berapapun harga yang sudah dibayar. Dan mereka datang hanya sebentar, lalu mereka pergi. Itu pun mereka tetap bersukacita. Di Natal ini kita harus tetap bersukacita. Natal tahun ini kita mesti tetap bersukacita. Tidak boleh tidak. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita bertemu dengan Tuhan. Saya tidak tahu seberapa lelah sudah kehidupan selama tahun 2021. Tetesan air mata, lepas tetesan air mata. Begitu banyak orang tidak memahami keadaan kita di sini. Orang tidak mengerti keadaan kita. Mereka hanya menunggu rekening yang kelunding, kelunding, dan kelunding. Terlambat sedikit langsung angkat telepon, kenapa terlambat? Betul? Menanya kesehatan hanyalah sebuah basa-basi. Karena setelah itu ada sebuah ekor yang harus dia ungkapkan daripada isi hatinya. Orang di Indonesia nggak tahu gimana beratnya bekerja di sini dan menangis tengah malam. Ketika kita sakit, kita harus bekerja. Orang Indonesia nggak ngerti. Tapi apapun yang sudah engkau lewati di tahun 2021, firman Tuhan berkata, kita mesti tetap bersukacita. Bilang ke kanan kirimu, harus bersukacita. Meskipun rekening sudah menipis, katakan tetap sukacita. Meskipun jahitan yang dipesan kok rasanya semakin sempit, yang disalahkan tukang jahit, tetap sukacita. Kok pesanan warna kebaya kok tidak sesuai dengan gambar, tetap sukacita. Sudah sukacita belum? Kita mesti bersukacita karena yang lahir itu adalah seseorang yang sangat tahu persis tentang kita. Karena yang lahir itu mengerti sekali apa yang kita lewati. Seseorang yang lahir itu, bayi itu adalah seorang Tuhan yang bisa mengalami, membawa pemulihan yang kita alami.
maka tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Mari kita semua bersukacita. Ini sudah khotbah saya 3 kali. Di 2 jemaat yang saya khotbahkan, poin ini 1 orang pasti meneteskan air mata. Ya cuman hari ini saya buat ketawa saja. Saya tidak tega melihat tetesan air mata lagi terjatuh di gereja ini. Kita hidup cukup berat tahun 2021, betul? Banyak orang yang kita kasihi meninggalkan kita karena pandemi. Banyak keluarga yang harus kita support, yang ngaku-ngaku keluarga pada akhirnya. Karena mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan segala sesuatunya karena pandemi ini. Dulu kita dipandang remeh, ngapain jadi babu di Hong Kong. Pandemi datang, mereka minta pertolongan kepada kita. Semua dongeng yang saya omongkan ini hanyalah untuk mengingatkan kita semua, kita sudah melewati segala sesuatunya, maka kita harus bersukacita. Cuma Tuhan yang bisa memampukan kita melewati itu semua. Bukan kekuatanmu, tapi Yesus itu yang lahir memberikan engkau sukacita. Amin. Jadi jangan sedih lagi. Enggak ya? Sudah ya? Oke, selanjutnya. Respon para Majus, mereka bersukacita. Dan yang dilakukan oleh para Majus adalah mereka sujud, menyembah. Mereka sujud, menyembah. Saya sudah kasih tahu tadi di awal, para Majus adalah orang-orang yang memiliki pendidikan, orang-orang yang kaya raya, orang asing, dan mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak menunggu siapa Yesus. Tetapi ketika mereka bertemu, yang mereka lakukan adalah mereka bersujud di hadapan anak itu. Bersujud adalah sebuah tanda mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan, Raja yang baru lahir itu. Para Majus menunjukkan kerendahan hatinya dan memberikan penghormatan penuh kepada Yesus. Tidak peduli seberapa hebat dia di tanah asalnya. Di Bethlehem dia melihat seorang raja yang baru lahir. Dia merendahkan dirinya dan memberikan penghormatan penuh kepadanya. Natal ini harus sebagai ungkapan kita terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terus kita akan memberikan penghormatan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan sampai Natal ini tentang kita. Natal harus tetap tentang Tuhan. Dan yang berikutnya mereka memberikan yang terbaik. Emas, kemenyan, dan mur. Sebuah penyembahan adalah memberikan yang terbaik. Pertanyaan saya hari ini, buat kita renungkan sekali lagi. Apakah yang terbaik dalam hidupmu yang ingin dan akan engkau berikan kepada Tuhan? Seperti yang saya singgung di awal, orang Kristen muda, Tuhan aku berikan hidupku, hatiku yang terbaik, oh haleluya. Lalu pulang, ditawari untuk memberikan persembahan Majus. Oh Tuhan, hidupku saja, duitku ojo. Ketika kita memberikan yang terbaik, kita akan merasa berat untuk melepaskannya, betul? Apa yang menurut jemaat semuanya? Ketika engkau melepaskannya begitu berat, justru itulah yang harus engkau persembahkan kepada Tuhan. Mungkin kau harus melepaskan sebuah pengampunan walaupun rasanya sakit. Atau mungkin engkau harus melepaskan sesuatu yang, ya sudahlah pokoknya yang berat lah. Bukan untuk engkau, tetapi sebagai ungkapan syukurmu kepada Tuhan, penghormatanmu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya tidak sedang berbicara tentang hidupmu, hatimu, enggak. Yang lain.
Apa yang kira-kira Anda yang bisa berikan kepada Tuhan yang terbaik di Natal ini? Kita harus tetap berikan kepada Tuhan. Jadi para Majus, dia melakukan 3 hal. Dia bersuka cita, dia sujud menyembah, dan dia memberikan yang terbaik. Perikop berikutnya, yang terakhir. Kita akan melihat, supaya lengkap kita melihat Natal ini dari para gembala. Gembala adalah pekerjaan yang paling sederhana pada saat itu. Mereka adalah orang-orang dari kelas bagian bawah, sederhana. Dan mereka sering terlihat sebagai karakter yang mencurigakan. Dan tentu saja mereka bukan orang yang berpendidikan tinggi. Bukan seperti zaman sekarang, ada sarjana peternakan. Betul ya? Zaman dulu belum ada ya sarjana peternakan dari universitas mana gitu ya. Universitas Bethlehem. Lalu fakultasnya fakultas peternakan, jurusannya perikanan atau enggak ngerti lah. Enggak ada. Mereka orang sederhana. Sederhana seperti kita, betul? Mungkin kita tidak begitu banyak dipandang orang, begitulah juga para gembala. Ada sesuatu respon yang ingin saya ingatkan buat kita semua dari respon mereka. Lukas 2 ayat 8 sampai kepada ayat 18. Sebuah perikop yang cukup panjang, tapi kita juga perlu membacanya sekali lagi. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kenapa mereka ketakutan? Karena sudah lama malaikat Tuhan tidak nampak, tidak ada nabi Tuhan yang diangkat. Jadi seolah-olah Tuhan diam untuk selama 400 tahun lamanya, 4 abad. Dan tiba-tiba malaikat datang. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Respon gembala yang pertama adalah mereka langsung mencari Yesus. Setelah mereka melihat malaikat menyanyi di hadapan mereka, satu hal yang mereka katakan, mari kita segera pergi ke Bethlehem, melihat apa yang telah disampaikan kepada kita. Mereka adalah orang lokal, mereka adalah orang Yahudi, yang mereka mengharapkan Mesias datang dalam bentuk yang lain. Walaupun diberitahukan dalam bentuk bayi yang baru saja lahir, mereka tetap pergi mencari Yesus. Mereka mencari Yesus, itu yang dilakukan oleh para gembala. Sebuah respon yang tidak terduga. Karena banyak pada saat itu, pada akhirnya orang Yahudi tidak setuju bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi para gembala setelah melihat itu semua, mendengar berita besar, mereka secara tidak terduga langsung mencari Yesus. Tidak menunda. Dan pada saat itu pun mereka langsung bertemu dengan Yesus. Ditinggalkan semua apa yang harus dilakukan pada saat itu. Alkitab tidak mencatat begitu persis apakah kawanan dombanya ditinggal atau dibawa, tetapi yang jelas mereka langsung membuat sebuah keputusan. Yuk kita pergi ke Bethlehem, mencari apa yang dikatakan kepada kita melalui para malaikat. Itu adalah sebuah respon yang tidak terduga. Dan ini mengingatkan kita semua, di tengah budaya Natal yang ditawarkan dunia, mari kita tetap mencari Yesus. Yang kita cari harus tetap Yesus, bukan yang lain.
Saya tidak bilang salah pergi ke West Kowloon melihat pohon terang yang tingginya 20 meter. Tidak salah. Saya tidak salah. Saya tidak menyalahkan kita semua pergi mencari diskonan. Saya tidak salah menyalahkan mereka yang mencari hal-hal yang lain tentang Natal yang selain Tuhan. Tetapi saya mau mengingatkan, mari kita mencari Yesus di waktu-waktu kita secara pribadi. Berhubungan dengan dia, berfellowship dengan dia, bersekutu dengan dia di Natal ini. Saya tahu Natal itu juga melelahkan. Majikan manggil temannya lah, teman kantor lah, teman tetangga lah, teman bola lah, teman basket lah. Pokoknya semua teman diundang. Betul? Gak cuma pendeta yang capek, Ibu Bapak. Jemaat Tuhan. Gak cuma pendeta, saya tahu. Jemaatku semua juga capek pasti Natalan. Kadang tiduran di gereja pun ya saya gak akan bangunkan, enggak. Asal jangan ketinggalan gitu loh. Yang lain sudah pulang tapi masih, asal jangan ketinggalan, enggak apa-apa. Karena memang Natal ini, Desember ini kita semua capek. Desember semua sibuk. Tapi satu hal, jangan lupa cari Yesus. Jangan lupa cari persekutuan dengan Yesus. Jangan lupa mendengarkan Tuhan ngomong apa di Natal ini buat saya. Semuanya boleh, semuanya baik, semuanya penting. Tetapi yang terpenting di Natal ini adalah Yesus saja. Jangan sampai kita bisa memposting begitu banyak foto tentang Natal, tapi kita lupa memposting apa suara Tuhan buat kita. Desember sudah habis, aduh Tuhan, ngomong dong sebelum ini mau, jangan 31 cari Tuhan, jangan. Sekarang, nanti, segera cari Tuhan. Sebelum habis 25, gak apa-apa ketinggalan diskonan, gak apa-apa, santai saja. Masih ada nanti tahun baru ya toh, masih ada nanti tahun baru Imlek ya toh, biarin. Cari Tuhan. Bilang kanan kiri, cari Tuhan. Kok tepuk tangan? Bilang kiri kanan, cari Tuhan. Mungkin setelah melihat pohon terang, ya disitulah cari bersama KG. Yuk kita berdoa sejenak. Atau dimanapun Anda bisa melakukan, kita harus tetap mencari Tuhan. Karena itu Yesus adalah alasan daripada musim ini. Jesus is the reason of the season. Jangan pernah lupakan itu. Amin ya. Lalu yang kedua adalah respon para gembala, mereka mengabarkan Injil. Di ayat 16 dan 17 dikatakan ketika mereka melihatnya, ketika mereka melihat Yesus, Maria dengan Yusuf, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saya tutup dengan ini. Yang mereka lakukan adalah mereka menceritakan apa yang mereka lihat para malaikat itu, dia ceritakan kepada Yusuf, Maria. Dan Alkitab mencatat di ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya menjadi heran. Jemaat Tuhan, Natal ini jangan hanya sibuk mencari Tuhan saja, jangan sibuk dengan Natalnya, tetapi mari kita juga menjadi aktif untuk mengabarkan apa yang kita sudah alami di dalam Tuhan. Setelah mereka berjumpa dengan Tuhan, ayat di 20 nanti bisa baca, mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan, artinya pujian mereka terdengar oleh orang lain. Tanggal 25 harus banyak orang-orang yang kita undang supaya mereka bisa mendengar tentang kasih Tuhan. Kurang lengkap, saya selalu bilang di doa Natal, di grup Taiwan, teman-teman yang mempersiapkan Natal, di depan ini mau kuartet, duo, solo, apapun itu yang mereka persiapkan. Saya selalu bilang, jangan hanya sibuk untuk mempersiapkan Natal yang ada di sini acaranya, tapi juga siapkan jiwa-jiwa untuk mendengarkannya. Karena semua orang harus tahu ada raja yang baru lahir.
Karena semua orang tahu bahwa yang lahir ini sanggup mengubahkan kehidupan mereka. Jangan sampai berita ini berhenti di kita dan mereka kehilangan pengalaman apa yang pernah kita alami. Undang sebanyak-banyaknya. Lakukan begitu banyak cara. Saya dengan istri saya hari-hari ini selalu keluar dan berusaha untuk ngobrol dengan 1-2 orang untuk datang tanggal 25. Kita semua harus melakukan sesuatu supaya banyak orang bisa dengar siapa Tuhan sesungguhnya. Dan mereka mengalami apa yang dialami. Dan satu hal, saya tutup dengan ini, saya minta pemain musik untuk datang. Setiap orang yang mendengar kebaikan Tuhan, mereka pasti mengalami sesuatu. Tidak ada kalimat tindakan sederhana yang engkau lakukan kepada orang lain itu sia-sia. Mungkin engkau menabur orang yang menuai. Mungkin engkau menabur dan tidak menuainya sekarang. Tetapi setiap yang engkau tabur, yang engkau lakukan untuk mengajak ke gereja, walaupun ditolak, walaupun pada akhirnya memberikan harapan palsu, janji, ya aku datang, pada akhirnya juga gagal. Jangan berhenti. Kita harus tetap mengabarkan seperti yang dilakukan oleh para gembala. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat. Mereka pulang dan memuji Tuhan. Melihat, menyatakan, menyaksikan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan itu luar biasa. 3 tokoh, 3 peran yang sudah kita pelajari hari ini tentang respon mereka. Herodes, Majus, dan para gembala. Saya tidak tahu bagian mana yang berbicara di hatimu. Tetapi yang jelas melalui firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua. Natal ini kita harus meresponi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita mesti meresponi Natal ini dengan benar, bukan dengan sesuatu yang salah atau sesuatu yang kurang daripada esensinya.